aku bilang 888 istirahat, kerja, sama hiburan gitu. Jadi inget copotin tuh ya hari-hari lebaran, bulan-bulan lebaran, Natal, tahun baru, weekend. Nah, kalau aku sih jangan 330 hari juga. Ini di tabel ini masih 330. Kalau aku udah patahin 300 gitu ya. Patahin 300, buang 65 harinya. Nah, ini teman-teman, misalnya teman-teman targetnya Toreda, berarti minimal per hari harus 1 pairing. Kalau teman-teman targetnya Ronin, minimal per hari 2 pairing. Amannya 3 pairing. Pokoknya teman-teman tambah-tambahin dari ini gitu ya. Jadi kalaupun meleset, misalnya target teman-teman tahun depan samurai, tapi meleset-meleset, ya udahlah paling ke Ronin gitu ya. Tapi kalau teman-teman targetnya cuma Toreda, ya nanti kalau nggak tercapai ya bukan Toreda dong malah gitu ya. Jadi target tuh jangan yang paling kecil. Teman-teman targetin misalnya Ronin atau Samurai atau Shogun. Nah, jadi kepleset pun paling ke bawahnya. Masih masuk rank juga gitu. Terus kalau Samurai ini menurut aku jangan 3 ya. 4 sampai 5 pairing deh gitu. Shogun 15 sampai 20 pairing. Usahain selalu seperti itu setiap hari gitu ya. Terus Daimyo tuh 30-an pairing per hari gitu. 30 sampai 40 kalau bisa. Dan Bushido itu di 60 pairing per hari gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ teman-teman mengatur sendiri pergerakan dan program kerja kita setiap hari. Jadi, kalau teman-teman anggap EFC ini bisnis apa ya, bisnis gampangan, kecil-kecilan, mudah gitu. Ya udah, nanti hasilnya juga akan seperti itu. Tapi kalau teman-teman kerjain dengan serius, bisnis EFC ini bisnis yang real, duitnya nyata, terus sistemnya bagus. Jadi kalau aku mau dapat hasil yang besar, aku juga harus serius. Aku harus investasi waktu aku, perhatian aku ke bisnis ini. Gitu, teman-teman. Boleh next lagi, Angga? Atau habis ya? Oh ya, habis. Oke, sekarang alhamdulillah masih jam 8. Kita masih punya waktu buat tanya jawab. Angga boleh bantu aku juga ya. Kita pilih nih, udah yang ngacung banyak banget nih tangannya. eh Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya teman-teman. Ini udah ada 12 orang yang raise hand. Kita coba, teman-teman masing-masing cuman boleh ada satu pertanyaan ya, nggak boleh misalnya, oke Kak, yang kedua yang ingin aku tanyakan, jangan. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain, jadi setiap penanya cuman boleh satu. Nih kalau di aku nomor 1 Rasih, Angga, bener nggak? Betul, Rasih. Oke, boleh dari Kak Rasih dulu. Oke. Lihat raise hand itu dari paling Lihatnya belakang dari yang atau? paling belakang sih Oh, harusnya. sorry, dari paling belakang ya. Oke, Bernard berarti nih. kalau gitu siapa? Enggak. Bernard. Bernard dulu ya, yang nomor Ya. 1. Oke. Kak Bernard, kalau di aku Rich Leo. Rich Leo, Suryati, baru Bernard. Coba bentar, saya ini dulu nih. Kalau di aku sih Lihatin Rich paling Leo ya. atas. Bernard, Yudi Kurniawan. Oh, masih banyak nih. Masih banyak, iya benar. Rich Leo mana justru ya? Kalau di saya justru sebelah Kanesta ini AFC All Stars, LC Ananda. Oh, ya udah Angga yang atur deh, boleh. Biar adil. Jadi mau siapa dulu? Gimana Silakan. kita pilih acak? Saya yang pilih acak ya. Ini bukan Ah, boleh Kanesta yang gitu pilih aja. ya. Saya yang pilih acak ya. Boleh. Ayo, Angga yang yang pilih. mau race dulu nih saya kunci setelah Rich Leo nih. Kalau yang mau ini. Nah, Wah, udah 20 orang lebih yang raise hand. oke. Nambah lagi. Saya pilih acak, tenang aja. Ini Boleh. pemanasan nanti hari Rabu kita undi tiket Coldplay. Ini pemanasan. Wih, mantap. Aku juga nonton loh, teman-teman. Nanti kita bisa ketemu. Iya. Oke. Udah ya, ini ya. Saya pilih ya, mulai ya. Iya. Oke, Coba Angga. oke. Wah, udah 30 orang yang raise hand. Hmm. Oke, pertama mungkin saya utamain yang buka kamera gimana, bener ya Kak ya? Benar. Oke. Oke, saya kasih waktu 5 detik buka kamera. Ayo siap-siap dandan. Yang Langsung masih pada baru buka. selesai mandi, yang baru selesai makan masih belepotan, ayo. Yang pakai jilbab, udah pakai mukena aja. Gampang. Kalau jilbab Oke. ribet. Oke. Oke, berarti saya pilih ya. Tenang, ini dipilih berapa Kanesa? Satu orang ya? Apa berapa? Pengennya sih jawab semuanya enggak, tapi kan waktunya terbatas. Enggak, maksudnya kan kalau ini udah hadiah udah nggak bisa macem-macem nih. Jadi harus ini. Jadi kalau misalkan
saya pilih 5 aja ya, gimana? Saya Oke, pilih boleh. 5. Kita pilih 5 dulu. Nanti yang menurut Ah, Kanesta paling menarik dari 5 itu baru itu. Siap? siap. Benar. Oke, siap. Satu-satu ya. Saya pilih satu dulu nih. Hmm, Satu orang satu pertanyaan ya, teman-teman. Oke. Saya lihat dari mukanya kayak penasaran nih. Sabar ya. Mukanya ayo penasaran-penasaranin dong. Kalau nggak penasaran, ntar saya kayak nggak mau nanya. Oke. Mukanya harus melas Oh ini gitu, nih, Angga. Bapak ini penasaran nih. Megang dagu dari tadi nih. Silakan Pak Budiman. Waduh. Pak Budiman Raru, silakan Pak. Pak Budiman bisa di-unmute, Pak, suaranya. Udah saya unmute nih, tinggal Oke, pencet aja. oke. Sorry Pak. Sekali lagi Pak. Pencet lagi Pak. Saya mana sih Pak Budiman? Oh, ini Pak Oke. Budiman. Nih saya spotlight ya. Nah, Iya. tuh. Ya, perkenalkan saya Budiman dari Manado. Halo, Pak. Mau tanya Terima apa kasih. Pak? Oh ya, pertanyaan sekarang kelihatannya inden-inden. Oke. Kira-kira bagaimana kita mau jelaskan kepada member kita itu, Bu? Oke, siap. Itu aja, Pak, pertanyaannya soal inden ya, intinya ya. Ya, Oke, sebenarnya ini aku mau membawa kabar baik. Mudah-mudahan kabarnya benar. Kalau saat ini sih Utsukushi udah nggak inden ya, Angga ya? Sementara ini enggak. Utsukushi saat ini udah nggak inden, teman-teman. Utsukushi udah ready stock lagi, bahkan sekarang dengan kemasan yang bagus banget. Kemarin aku udah terima nih ya. Mana nih? Oh, yang di meja aku masih yang lama. Nah, sekarang tuh udah yang kemasan terbaru, udah mirip kayak Suba gitu ya. Sudah ada hologramnya segala macam. Itu nggak inden lagi, teman-teman. Ready stock. Makanya teman-teman cepet, takutnya nanti amit-amit inden lagi gitu ya. Kalau Subarashi nanti datang batch selanjutnya itu 1 November dan kabarnya itu adalah terakhir inden. Jadi Subarashi setelah 1 November insya Allah udah tidak inden lagi. Jadi jangan khawatir Pak Budiman nih, mulai dari 1 November insya Allah stok udah aman. Tapi misalnya suatu hari terjadi lagi inden, teman-teman, aku dulu masuk di EFC itu ketika baru 1 bulan 2 bulan masuk, terus habis itu terjadi inden karena COVID. Jadi waktu itu Jepangnya di lockdown, dia tidak mau menerima ataupun mengirim barang sama sekali dari luar negeri karena kan serem ya membawa virus corona gitu. Nah, itu selama 3 bulan aku nggak ada barang gitu. Tapi teman-teman ya semua kembali lagi kekuasaan Tuhan ya. Aku tetap bisa samurai dalam waktu 4 bulan. Jadi intinya Pak Budiman, bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Orang mau kok nunggu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan waktu itu mau nunggu asal dia percaya sama Pak Budiman. Jadi ciptain dulu rasa percaya itu, insya Allah karena dia tahu ini produknya bagus, tapi dia mau beli sama orang lain, dia takut, dia percayanya sama Pak Budiman. Pak Budiman bilang, Ibu mohon maaf atau Bapak mohon maaf, kita memang saat ini sedang inden, mudah-mudahan cepat datang ya. Apalagi kan indennya nggak lama ya, 1 November aja tinggal seminggu lagi gitu. Jadi teman-teman sekarang perjuangannya masih enak banget dibandingin dulu kita 3 bulan kosong nggak ada barang. Jadi jangan jadikan inden itu alasan, tetap kok kita bisa sukses di EFC meskipun inden. Tapi mudah-mudahan kita mulai sekarang nggak inden lagi ya teman-teman ya. Kita berdoa sama-sama ya Pak Budiman, mudah-mudahan setelah ini emang produk kembali ready stock lagi. Gitu. Makasih pertanyaannya Pak Budiman. True inden itu saya juga dapat berkat banyak. Tuh, tetap closing kan, biarpun inden kan Pak? Ya benar, Bu. Benar. Makasih ya Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman. Semoga Keren beruntung pertanyaannya, nanti ya. keren. Semoga terpilih ya Pak ya. Dapat sensei Benar. suruh 1 ruby. Ya. Oke, sebentar kita Pilih lagi. Angga. Oke, kita pilih lagi. Oke. Oh, kayak gini semuanya aja. Tangannya langsung di dagu semua, kayak mikir, bingung. Tuh, ada yang dada-dada tuh, Angga minta dipilih. Oke. Nah, nih. Sebentar, jadi ini saya cowok cewek aja. Jadi ini ada Bu Rini Marlina L. Silakan Bu. Siap. Bu Rini ya. Bu, kayak dapat tiket Coldplay Bu, kepilih pertanyaan Bu. Silakan Bu. Lumayan loh, 3,5 juta ya Bu.
Ya, terima kasih. Salam Kak Ernest, semua Bapak Ibu, salam sehat. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Iya, halo. Ibu. Silakan Bu Ya, pertanyaannya Bu. langsung aja ya Kak Ernest, biar Benar, waktunya langsung aja. lebih singkat padat. Jujur kenalnya FC dari kemauan sendiri, baru bergabung. Tapi alhamdulillah karena pengen coba langsung Diamond ya kemarin. Cuman Keren. seiring waktu karena pekerjaannya ada yang lain juga, kewajiban sehari, mengikuti selalu ada Zoom, semuanya diikuti. Yang menarik, kita juga menarik, kemudian pengen berbagi info sehat lah. Pengen kita itu sehat bersama. Belum terjun ke bisnisnya gitu kan. Kasihannya pengen teman-teman kita itu semuanya sehat bersama. Tapi seiring waktu tentu ada juga ilmu bisnisnya. Bagaimana jika seorang teman kita ini dalam kondisi dia sebaiknya minum ini, kemudian ibarat kupu-kupu tadi mereka sudah hinggap untuk mau minum mencoba. Jadi ada angin yang menerpa gitu. Padahal udah ngomong, Bu ini apa sih yang diminum? Sudah dibilang, langsung bilang, oh itu produk mahal loh Pak, Bu, nggak akan sanggup beli. Waduh kecewanya, ternyata yang dimaksud ini operasi dan operasi yang kedua malah dilakukan. Waduh kenapa ya kemarin saya udah yakinkan bahwa minum ini ibaratnya kita lagi sakit, kasih gizi ini loh gitu. Gimana nih Kak Ernest nanti ini cara lagi menyampaikannya gitu. Siap. Jadi terpa angin nih gitu. Padahal maksud kita itu sehat gitu, supaya jangan kesakitan itu. Betul. Nah, itu aja sedih loh sekarang lihatnya karena operasi kedua gitu. Siap Ibu. Makasih Ibu Oke, pertanyaannya. makasih. Ini Bu Rini tuh sebenarnya menjalankan bisnis AFC ini udah mindsetnya udah tepat gitu ya. Karena Ibu Rini tuh pengen menolong orang. Saya tuh pengen bantu dia sehat. Kenapa sih dianya nggak mau dibantu gitu ya? Kenapa sih dia malah bukannya coba utsu dulu malah main operasi aja gitu kan ya gitu. Nah teman-teman kalau memang mindset kita mau menolong orang, ya udah kita fungsinya adalah menolong orang gitu ya. Jadi ketika orangnya nggak mau dibantu, kita jangan kecewa. Udah, itu kan semua yang mengatur hati orang, isi kepala orang itu kan Tuhan ya dan orang itu sendiri. Jadi itu di luar kontrolnya Bu Rini. Bu Rini tidak usah pusing sama hal-hal yang bukan kapasitas kita untuk mengontrol. Gitu. Jadi kalau Ibu Rini tujuannya memang bukan semata-mata uang gitu ya, aku tuh bukan soal bisnisnya, aku emang pengen nolong orang, aku pengen dia sembuh, apalagi orang yang aku kenal, temen aku, saudara aku, kerabat, ya udah. Kalau kita pengen nolong orang, harusnya ketika orangnya tidak mau dibantu, kita jangan kecewa. Beda kalau misalnya mindset kita memang duit ya, yes kalau dia beli nanti malam aku konnichiwa. Begitu dia nggak beli, kecewa nggak kita? Kecewa, pasti drop banget, shy gitu kan, harusnya dapat duit 850.000 nih nanti malam gitu ya. Dia beli ruby 2 box misalnya, apalagi bilangnya mau beli diamond 12 box, wah kalau plus bonus pairing berarti kan 5.100.000 gitu ya. Nggak jadi dapat duit 5 juta rasanya gimana? Pasti drop banget kan. Tapi kalau mindset kita, aku di AFC ini bukan fokus cari duit, tapi aku fokus mencari orang yang sakit dan aku pengen bantu sampai dia sembuh. Kira-kira kecewa nggak sih kalau orang yang nggak jadi beli? Kalau aku sih enggak ya. Karena kan nah itu, makanya Ibu jangan kecewa. Kalau emang tujuan Ibu menolong orang, orangnya nggak mau dibantu, ya udah Ibu cari orang lain yang mau dibantu. Banyak Bu orang yang sakit. Setiap manusia di dunia ini pasti sakit. Orang yang sehat-sehat pasti nanti ada waktunya dia jatuh sakit. Minimal kalau Ibu Rini udah pernah tawarin dia, begitu dia jatuh sakit, dia akan ingat sama Bu Rini. Oh iya, aku sekarang kena GERD nih, dulu aku nggak kena GERD loh padahal. Bu Rini tuh waktu itu pernah sharing, katanya ini bisa buat GERD, aku coba kontak Bu Rini. Nah itu loh Bu. Jadi kita jadilah solusi buat orang lain. Kalau kita sharing tentang bisnis nggak apa-apa. Mungkin teman kita sekarang kaya raya, ya bukannya doain ya, tapi tiba-tiba dia bisnisnya jatuh, suaminya di PHK atau apa, dia akan ingat, oh iya Bu Rini tuh kemarin kalau nggak salah sharing-sharing tentang bisnis, dapat duit setiap hari, nah aku sekarang lagi butuh nih, coba aku kontak Bu Rini. Gitu loh Bu Rini. Jadi bisnis kita ini teman-teman sudah biasa ya, di PHP-in orang, bilangnya mau beli nggak jadi beli, bilangnya mau join nggak jadi join,
bilangnya mau datang ke acara nih, udah kita siapin tiketnya gitu ya, dibeliin gratis, nggak jadi datang. Itu hal yang biasa. Kalau teman-teman belum merasakan itu ratusan kali atau ribuan kali, nggak akan Bushido, teman-teman. Jadi kalau mau Bushido, emang jalannya seperti itu. Kalau kita tidak mau kena tonjok, jangan jadi petinju, ya. Jangan jadi petinju, jadinya yang gampang-gampang aja, misalnya jadi apa kek, suster, jadi apa kek yang nggak akan kena tonjok orang. Tapi kalau kita memilih, aku pengen jadi petinju, siap-siap kena tonjok, bahkan mungkin tulang kita patah, hidung kita bocor, ya itu. Kalau teman-teman takut akan penolakan, takut akan PHP atau harapan-harapan palsu dari orang, jangan main bisnis jaringan. Kita cari bisnis lain, misalnya kerja sama orang, di toko, jadi pegawai, atau apa ya, yang kayak gitu-gitu aja lah. Kerja kantoran, nah itu nggak akan ditolak orang gitu. Tapi kalau kita sudah memutuskan, Bu Rini udah memutuskan, saya pengen Kak serius di AFC, saya pengen jadi Bushido juga, saya pengen bisa sukses di sini, ya udah harus siap sama penolakan, di PHP orang, dijanji-janji palsu, dibilang mau join, mau beli, nggak jadi, itu udah biasa Bu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ya, Makasih pertanyaannya, bagus, keren. sama-sama. Aduh, bingung nih. Tadi Pak Budiman bagus. Terus aku catet nih. Bu Rini bagus. Ada lagi nggak? Coba. Tuh, makanan sehari-hari itu PHP katanya Tante Hani tuh. Oke, sekarang kita Pilih lagi Angga. Kok banyak yang ketawa-tawa sih sama jawaban aku? Lucu ya jawabannya. mereka ketawa biar ceritanya mau senyum terus dipilih. Padahal saya tutup mata ini milihnya, saya ngekliknya tutup mata loh. Oke, oke nih ada berarti Tadi ini yang cewek, ketiga berarti ya. cowok. Cowok lagi Ya, enggak? oke. Ini Cowok, ada bapak-bapak. ada Bapak Alamsyah. Bapak Alamsyah. Oke, silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kawan-kawan AFC. Ya, Yes, Pak. Selamat malam. Mau Malam, Pak. langsung pertanyaannya, Pak? Silakan, monggo. ini Mbak Anesta, bulan kemarin itu saya ada pasien yang kebetulan sudah sering keluar masuk rumah sakit. Namun begitu kenal dengan saya, terus saya nawarin obatnya, pasiennya itu diagnosanya apa namanya, gondok beracun. Gondok beracun ya, Pak? Gondok beracun ya. Dari bulan kemarin itu mengkonsumsi AFC, UPU sama Subarasi. Cuman masalahnya beberapa hari ini terputus pengobatannya selama ada 14 hari lah, 2 minggu terputus. Padahal penyakitnya itu sudah ada perubahan, benjolannya itu sudah mengecil. Yang terputus suba utsunya atau apa, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Obat terputus, suba utsu terputus gitu. Iya, selama 14 hari karena keterlambatan pesanan. Itu juga tentunya kesalahan dari pasiennya itu lambat menginformasikan sama saya bahwasanya obatnya sudah mau habis. Terus begitu saya pesankan inden. Iya, inden. Gitu. Itu gimana Mbak dampak ke penyakitnya itu? Padahal ini sudah sangat bagus, sudah ada perubahan bahwa pasiennya juga sangat senang dengan obat itu. Begitu mengkonsumsi luar biasa perubahan. Itu gimana? Ya. Iya, coba Pak kalau misalnya Bapak Pak Alam kan pasti ada upline-nya nih. Coba kalau misalnya saya sih biasanya untuk yang sifatnya urgent kayak gini gitu ya, kasihan kan soalnya pasiennya. Mungkin siapa tahu upline-nya masih punya stok, minta pinjem dulu gitu Pak. Pinjem dulu, nanti ketika udah datang nanti diganti stoknya oleh Pak Alam. Siapa tahu ada. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak bisa diapa-apain ya Pak. Maksudnya emang berarti harus menunggu. Nah lain kali diingetin lagi ke member, Bu, nah ini kan produk kita ini kan asli dari Jepang.
Makanya kalau untuk orang-orang yang punya penyakit berat itu rata-rata mereka memang belinya langsung paket safir atau diamond supaya konsumsinya tuh nggak terputus gitu loh Pak. Karena kan namanya produk impor seperti ini kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ada apa jadi pengirimannya terlambat atau apa namanya pengirimannya bermasalah kan kita nggak pernah tahu nih namanya juga jauh ya kirimnya dari Jepang. Makanya Bapak Dan kasih edukasi juga supaya Bu, Pak, lain kali supaya nggak terjadi hal seperti ini. Kan sayang nih perubahannya udah bagus gitu kan. Tapi betul, betul. sekarang jadi terputus. Coba Pak, kalau misalnya ada rezeki, mungkin dibelinya lebih banyak stoknya di rumah. Jadi nanti nggak terputus lagi. Nah sekarang udah terputus, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalau emang Pak Alam nggak bisa mencari stok gitu ya, udah cari kemana-mana misalnya nggak ada, minta tolong upline bisa dibantu dulu nggak supaya pasien ini bisa tetap nggak terputus kan sebentar lagi stok juga datang nih kan sekitar semingguan lagi. Nah nanti Iya. diganti pakai stok yang nanti akan datang inden. Tapi kalaupun nggak bisa nggak apa-apa Pak, yakinkan si pasiennya, Bapak kasih afirmasi positif ke dia, bilang Ibu Bapak nggak apa-apa, nanti kita gempur lagi kalau udah datang produknya gempur lagi dan ingat nanti pesennya jangan udah mau habis ya sebelum barangnya habis misalnya tinggal sisa berapa saset, nah itu udah harus buru-buru pesen supaya nggak terputus lagi konsumsinya gitu. Iya, pasiennya sih tidak ada masalah, Mbak. Tidak ada Mm-mm. komen, tidak ada masalah. Cuman Iya, yang saya tanyakan itu dampak ke penyakitnya nggak itu ada, gimana? nggak ada Pak. Karena kan produk kita ini tidak ada kandungan kimia ya, beda sama obat. Kalau obat tiba-tiba Bapak stop, lihat aja kayak gimana efeknya. Karena semua obat itu isinya zat kimia, pasti ada efek samping dan ketika pemakaiannya tiba-tiba di stop atau kita nggak ngikutin aturan dokter, pasti namanya obat itu bisa jadi racun. Tapi kalau produk kita karena tidak ada zat kimia sama sekali, tidak ada Iya, efek samping. Jadi tidak ada ketergantungan, tidak ada dampak negatif. Ini teman-teman, aku ngomong kayak gini padahal usaha keluarga aku rumah sakit loh. Aku punya rumah sakit, aku punya apotik, tapi kok aku ngajarin orang-orang supaya pakai produk ini dibandingin obat-obatan. Karena aku tahu seberapa jahat dampak obat buat tubuh kita. Mungkin obat itu cepet ya teman-teman apa efeknya kalau kita minum obat Panadol misalnya gitu atau apa langsung hilang pusingnya betul setuju tapi namanya obat kalau kita pakai dalam jangka panjang pasti nanti ada organ-organ lain yang rusak ada efek sampingnya entah itu ginjal kita nanti kena gitu kan jadi sebisa mungkin tolong deh minimalisir obat-obatan ada produk kita nih yang punya paten fungsi tapi juga apa namanya tidak ada zat kimia, nggak ada efek samping, nggak merusak ginjal, mau dikonsumsi seumur hidup sehari 8-8 atau 10-10, 12-12, silahkan kalau ada uangnya gitu ya. Gitu. Mungkin itu ya, Pak. Ya, iya, gimana? pasiennya sangat Hmm, senang sekali, bahagia. Masya Allah. Dia Tapi udah begini. mengempes ya, Pak ya? Sudah, Masya Allah. Benar, member saya juga banyak, Pak, yang ngalamin kayak gitu, itu pecah ininya. Maksudnya pecahnya tapi bukan sakit ya, maksudnya pecahnya itu sembuh gitu. Masya Allah banget. Benjolan-benjolan itu cepet sekali pakai Suba Utsu gitu, teman-teman. Kayaknya nge-freeze deh Angga, Pak Alamnya, Angga. Iya. Oke, Heeh. nggak apa-apa. Kayaknya Oke, tapi udah kayaknya selesai udah juga. terjawab ya. Oke, sip. Terima Oke, kasih, thank Pak you Pak Alam. Alam. Aku catat dulu nih Pak Alam. Oke, next. Kita cari cewek. Ya, cewek. Saran aja, teman-teman. Ini kan trending. Kalau bisa pertanyaannya yang masuk ke tema ya. Jadi biar kesempatan menangnya lebih tinggi. Bener. Yang sesuai materi lah gitu ya, enggak? Kalau nggak selesai materi juga nggak apa-apa. Mungkin mau tanya dulu, Kanesta gimana sih dulu mulainya? Itu boleh juga. Ya, terserah gimana pokoknya intinya. Oke, ntar saya keliling dulu nih. Banyak udah sampai 3 halaman nih semuanya. Oke. Tadi ada mana? Oh ini. Ada Bu Melva Anita. Silakan Bu. Silakan Ibu. Halo, selamat malam Kak Nesta. Selamat malam Kak Angga dan semuanya. Salam sehat.
Malam, Bu Melva. Malam, Kak Melva, silakan. Silakan pertanyaannya. Senang sekali bisa bergabung di sini di malam ini dengan Kak Nesta. Kak Nesta, saya mau tanya, gimana sih? Saya ada teman kerja, itu temennya saya kompak banget. Ini setiap hari saya temuin gitu di tempat kerja. Nah, kebetulan saya udah lama tahu dia ada sakit jaring parut di hati sama saraf terjepit, terus asam lambung. Nah, sebenarnya karena udah teman deket, kan kita sayang tuh sama teman. Nah, setelah saya masuk gabung di AFC ini di bulan Juni kemarin, nah setelah saya tahu dia orang pertama yang saya langsung tawarin untuk konsumsi produk AFC ini. Nah, tapi sampai saat ini dia belum bisa sepertinya menerima penawaran saya ini. Bahkan saya sudah kasih tahu tante saya yang setelahnya dia saya tawarin, tante saya ada yang udah sembuh sakitnya begitu. Nah, saya kasih tahu dia, tante saya aja udah sembuh, suami saya udah sembuh gitu dari kebas di tangannya gitu. Tante saya yang ada batu empedu, kristal di ginjal, asam lambung sama saraf terjepit. Nah, itu udah pada sembuh loh, Kak, saya bilang. Nah, Kakak boleh coba lah, nanti kan kasihan. Nah, justru dia belum ada rasa percaya ke saya, malah sampai mikirnya mau pergi ke Penang untuk berobat. Nah, terus setelah penawaran saya dari 2 bulan yang lalu itu, dia masuk rumah sakit opname kan di Medan nih. Opname itu udah sampai 2 kali, Kak Nesta. Nah, sebenarnya saya dalam hati itu sedih juga, karena kan teman kerja yang kita selalu sama-sama akrab. Iya, kayak sahabat lah gitu ya, karena hubungannya deket banget kan. Tiap hari kita jumpa 8 jam kerja gitu. Sedih banget karena teman kompak sendiri kenapa dia nggak bisa menerima ini, padahal kita udah pastiin ini farmasi loh, kan nggak salah, coba dulu kakaknya gitu saya bilang. Malah dia sekarang ada inisiatif mau pergi ke Penang gitu untuk pengecekan. Nah, gimana sih Kak caranya? Apakah tetap saya harus lanjut follow up dia untuk kasih? Kan dia sahabat dekat kita gitu. Tapi kenapa sampai saat ini saya belum dia terima gitu loh. Padahal saya ada closing dari tante saya sudah closing, sudah sembuh. Nah, di keluarga saya saya buktiin gitu bisa. Nah, gimana sih Kak caranya gitu biar kita bisa, apakah tetap kita harus follow up dia atau ya udah biarin aja, lewatin aja, cari yang lain yang lebih membutuhkan gitu. Makasih Kak Ernest. Iya, Kak Melva, jadi gini, jujur aja ya, nggak cuma di bisnis jaringan, di bisnis apapun, itu yang paling sulit adalah menaklukkan ring 1 kita. Ring 1 itu adalah orang-orang terdekat kita, saudara, keluarga, sahabat termasuk di situ ya, sepupu gitu ya, itu ponakan kayak apa kayak itu paling susah. Coba deh, Kak Melva bisnis apapun, jualan daster misalnya, jualan apa ya, alat-alat dapur, jualan apa, nggak usah jualan AFC. Itu biasanya yang akan beli nomor 1 bukan orang-orang terdekat, tapi orang yang asing. Misalnya kita jual di Shopee, misalnya gitu ya, jual di Tokped, orang-orang itu yang akan beli, orang-orang yang nggak kenal sama kita. Jadi sebetulnya lebih gampang itu mengclosingkan orang di luar dari circle terdekat kita, gitu Kak. Jadi ya tadi balik lagi kayak pertanyaannya Bu Rini tadi, ketika kakak tujuannya mau membantu dia, kakak tujuannya mau dapat konnichiwa atau mau bantu dia nih? Kan mau bantu dia kan, karena kan teman deket. Nah, ketika dianya menolak, berarti kan dia nggak mau dibantu, Kak. Ya udah, itu bukan apa ya, bukan kapasitas Kak Melva gitu, bukan. Tuh, lihat kakak saya sendiri aja nggak mau join. Saya punya sepupu banyak, nggak ada satupun yang join. Aku udah shogun loh, kurang apa lagi. Mereka juga udah lihat penghasilan aku di AFC udah lebih dari 10 miliar gitu loh. Bahkan mereka juga udah kecipratan gitu ya, maksudnya ya minimal udah pernah aku traktir lah, udah pernah apalah gitu, udah pernah aku kasih makanan lah, apalah pokoknya udah melihat lah gitu ya bahwa emang aku tuh ada hasilnya. Tetep loh gitu loh, mereka nggak ada yang join satupun. Jadi nggak usah kita pusingin orang-orang yang nggak mau join atau sampai sekarang belum yakin-yakin juga. Karena Kak Melva, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang lain.
Ya, orang lain itu akan yakin dengan sendirinya. Nah, Kak Melva tadi kan bilang dia punya penyakit apa tadi? Saraf kejepit. Ya, asam lambung. Asam lambung. Jaring paru, jaringan jaring paru di hati. Itu testimoninya banyak banget di AFC. Dia kira-kira follow ini nggak WhatsApp-nya Kak Melva atau apanya yang suka dia lihat? Kak Melva tahu nggak? Apa yang dia suka lihat? Instagram saya. Nah, Kak Melva sharing terus tentang syaraf kejepit, tentang apa namanya asam lambung. Kak Melva bikin postingan yang menarik yang Kak Melva perhatiin dia ngeliat terus nggak? Nanti dia akan yakin dengan sendirinya gitu. Jadi jangan pernah teman-teman kita berusaha meyakinkan orang, nggak akan bisa. Ada orang yang emang lebih percaya sama dokter, obat-obatan, segala macam operasi. Ya udah, kita nggak bisa merubah dia gitu loh. Dia nanti akan yakin dengan sendirinya melihat kita. Kalau Kak Melva di AFC terus, sharing tentang AFC terus, Kak Melva pegang omongan saya, suatu hari dia akan join. Mungkin bukan tahun ini, tapi mungkin tahun depan, tapi mungkin 3 tahun lagi. Lihat aja, nanti dia akan join. Nah, aku udah buktiin akhirnya keluarga aku setelah sekian lama aku di AFC, akhirnya ada yang join. Tante aku sendiri, akhirnya dia beli Suba Utsu karena lihat terus postingan aku, dan kebetulan tiba-tiba dia akhirnya kena diabetes. Dia sekarang konsumsi udah diamond, udah punya akun baru lagi, akun baru lagi, akun baru lagi. Kayak gitu Kak Melva. Jadi kalau Kak Melva terus konsisten, terus sharing, terus gigih gitu ya, sharing tentang AFC, nanti suatu saat nggak cuma dia doang, semua akan join juga ke Kak Melva gitu. Tuh, tetap prospek, pasrahin hasilnya. Karena tugas kita manusia cuma 2, teman-teman. Usaha dan doa. Hasil itu bukan tugas manusia. Hasil itu yang menentukan adalah Tuhan, gitu ya, adalah Allah gitu. Tergantung agama kita masing-masing apa, yaitu Tuhan kita yang tentuin, gitu. Semoga menjawab ya, Kak Melva. Makasih Kak Asnes. Makasih pertanyaannya. Oke, beres Angga. Terima kasih. Nah, oke, tinggal satu lagi ya. Ya. Satu lagi. Saya cari-cari. Tadi kayaknya saya ada yang dapat. Oh, yang awal ya. Oh, ini awal nih yang tadi di awal, yang tadi sempat disebut, Rich Leo. Rich Leo. Nah, keren. Silakan. Halo, malam Kak Nesta. Malam. Ini pertanyaan sesuai tema. Bagus. Jadi ini hal klasik sebenarnya Kak Nesta. Jadi ini pengalaman pribadi, saya mau tanya nih. Karena ini karena kita pernah di bisnis marketing yang dulu kita gagal. Berapa kali MLM juga berarti? Iya, MLM dong. Oke. Kita pernah gagal 2-3 kali yang intinya nggak berhasil lah gitu. Ini kan jadi problem sebenarnya. Ini untuk orang-orang yang sudah kenal kita Kak Nesta. Untuk ngajak mereka ketemu, kita mau prospek mereka nih. Kita kan sudah beberapa kali share, mungkin kita terlalu ceroboh, mungkin langsung share di Facebook bahwa kita bisnis ini. Jadi banyak teman-teman yang saya mau ajak nih ketemu, mau di prospek nih, apakah kita harus curi-curi berbohong lagi atau langsung aja deh kalau mereka tanya, yuk ketemu, yuk ngopi, yuk aku boleh ke rumah enggak? Mereka langsung tanya mau ngapain, padahal apakah kita jawab jujur aja atau jadi maksudnya ngeles atau gimana Kak Nesta? Rata-rata orang itu udah tahu Rich Leo apalagi pasti MLM baru lagi nih, MLM baru lagi gitu ya. Iya, benar kan saya. Itu saran Kak Nesta gimana? Apa kita udahlah kalau untuk orang baru saya sudah ketemu, kalau orang baru kita lebih aware, lebih enak sebenarnya ketemunya walaupun waktu banyak. Tetapi orang-orang teman kita ini yang udah tahu kita dulu main MLM gagal mulu, ini kayaknya ada FC nih. Ini kita mau rekrut lagi mereka, ini mau jumpain, apakah kita perlu ngeles lagi atau kalau mereka nanya mau ngapain? Apa kita langsung udah aku mau sharing AFC deh gitu aja? Gimana menurut Kak Nesta sarannya? Nah, aku mau tanya dulu, Mas Rich Leo ini udah ada hasilnya belum di AFC? Misalnya udah dapat konnichiwa belum? Gitu. Sudah sebenarnya. Udah sering dapat konnichiwa? Konnichiwanya belum banyak lah, masih di angka 5 1 bulan, tetapi mereka masih belum aware sama kita sekarang sampai hari ini. Oke. Terus berarti belum rank juga ya? Belum achieve rank berarti? Belum achieve rank. Masih baru, kita member baru. Oke. Sip, aku udah ngerti pertanyaannya.
Boleh aku jawab sekarang berarti? Silakan Kak Nesta. Oke. Sarannya gimana? Apakah Iya. ngeles? Terima kasih Gini, Kak Nesta. yang pertama kalau misalnya untuk mengundang, misalnya nih Rich Leo baru mau ngajak ketemu orangnya. Kalau semua MLM itu sama, maksudnya semua bisnis, semua MLM, kita nggak bisa langsung hard selling di depan gitu loh. Nggak bisa langsung bilang, ayo kita ngobrol-ngobrol AFC, nggak ada yang datang. Ya kan, gitu loh. Maksudnya orang udah, ya ngomongin MLM lagi, AFC, jangan. Jadi namanya kita mengundang orang, teman-teman, nomor satu poinnya adalah setidak jelas mungkin. Emang nggak boleh jelas kalau ngundang orang, justru biar orangnya penasaran. Misalnya, misalnya nama temennya Budi, Budi, kita ngopi-ngopi yuk, kayak udah lama nih kita nggak ketemu. Ya itu sama aja, semua MLM, semua bisnis pasti sama, Mas. Emang pasti caranya kayak gitu. Jangan pernah kita ngundang orang, hai, ini mau ada LOP loh, LOP besar-besaran. Ini di sini tuh akan dijelaskan begini-begini. Nggak akan ada orang yang datang. Mengundang itu harus tidak jelas supaya orang penasaran dan dia datang. Jadi kalau mengundang orang itu pakai cara-cara paling simpel, paling gampang. Pokoknya biar dia mau datang dulu. Misalnya kalau kita lagi ada rezeki lebih, ngopi-ngopi yuk, ayo buat traktir deh. Ada kopi enak loh di sini gitu. Kita makan siang yuk bareng yuk. Kita kan udah lama nggak ketemu nih. Lagi sibuk apa lo sekarang? Ayo dong ngobrol-ngobrol. Nah, itu loh teman-teman. Itu kan kita tujuannya emang ketemu dia mau ketemu dulu kan. Ngomongin bisnis atau ngomongin produk mah belakangan. Kayak yang aku bilang, aku prospek orang 3 jam, 4 jam dengerin dia ngomong aja udah 2 jam sendiri gitu loh. Jadi kalau itu tetap kayak gitu, udah bagus, Mas. Cara ngajak ketemu orang memang harus kayak gitu. Nah, yang kedua, image Mas Rich Leo ini di mata orang yang berganti-ganti MLM terus. Ini emang bisa jadi kesulitan ya, karena orang ngerasanya, dia mah ganti-ganti melulu. Ntar juga kalau dia udah bosen sama AFC, ganti lagi nih gitu loh. Gue nggak percaya sama dia gitu kan. Emang itu jadi salah satu nilai minus kita. Tapi ingat kata Paniko. Aku ingat banget salah satu insight dari beliau yang aku selalu tanamkan. Teman-teman jadiin semua kekurangan kita itu jadi nilai jual kita. Jadi justru apa yang kurang dari kita bisa jual jadi kelebihan kita. Jadi Mas Rich Leo nanti bisa ngomong kayak gini, iya gue tahu, emang lo pasti tahu gue udah coba berbagai MLM sebelumnya, belum si AFC ini. Tapi gila bro, gue ngerasain sendiri bedanya AFC ini sama MLM lain yang udah pernah gue coba. Kita nggak usah jelek-jelekin brandnya ya, nggak usah disebutin. Dulu kan gue pernah ini nggak usah. Ya kan dulu lo tahu ya, gue pernah coba di perusahaan lain, di MLM lain sebelum si AFC ini. Tapi gila lo, beda banget AFC ini ternyata. Nah, kasih lihat Mas, si Konichiwa Mas itu kan di notifikasi kan, tahu kan teman-teman yang gambar lonceng itu bisa di scroll-scroll. Nih lo lihat, ini bener-bener setiap hari duitnya masuk loh. Masa lu nggak mau sih nyobain kayak gini gitu? Maksudnya gue sendiri udah ngerasain, gue belum pernah nemuin ada MLM yang, kalau aku sih ya, kata teman-teman aku yang pemain MLM, belum ada MLM yang tidak ada tutup poin dan dibagiin bonusnya harian. Biasanya MLM itu rata-rata bonusnya itu per bulan, bener nggak? Mas Rich Leo kan udah pernah main MLM sebelumnya. Biasanya rata-rata dia per bulan kan komisinya. Ada juga sekarang ini karena kemajuan MLM ini banyak nih harian, cuman kita nggak tahu long time-nya sampai berapa lama, itu aja sebenarnya. Betul, itu bagus. Itu salah satu yang bisa kita bilang gini dulu. Emang MLM sekarang mungkin udah banyak juga ya yang ngasih bonusnya harian, tapi ada tutup poin nggak gitu. Kalaupun sistemnya udah sama kayak AFC, perusahaannya di luar negeri perusahaan MLM juga bukan. Kalau AFC itu bukan perusahaan MLM loh teman-teman. AFC itu di luar negeri, di Jepang adalah perusahaan induk kita itu bukan perusahaan MLM. Itu adalah perusahaan farmasi yang udah go public gitu ya. Sementara saya bisa jamin MLM lain di Indonesia itu 99% perusahaan induk mereka yang di luar negeri itu perusahaan MLM juga. Nah, jadi long term apa enggak, di situ teman-teman bisa lihat. Kalau perusahaan yang di luar negerinya MLM juga, mereka mau tutup kapan aja bisa. Tapi kalau kayak AFC itu teman-teman, keuntungannya bukan dari penjualan kayak kita gini, tapi keuntungan AFC adalah dari saham. Karena di Indonesia ini kita naik terus omset penjualannya, otomatis saham di AFC Jepang itu juga meroket terus nilainya. Nah, AFC itu dapat keuntungannya dari situ. Kalau teman-teman mau tahu, ini si Subautsu ini, harganya yang kita bilang mahal, ini harusnya dijual di atas 3 juta satu box.
bukan 2 box ya, 1 box. Jadi sama pemerintah Jepang, sama AFC Jepang itu disubsidi supaya harganya bisa terjangkau. At least terjangkau ya, dalam meskipun buat teman-teman Indonesia bilangnya masih mahal juga, tapi sebetulnya harga itu udah disubsidi, udah dipres supaya jangan sampai kalau 1 box 3 juta, ya Allah siapa yang mau beli teman-teman ya kan? Gitu. Sekarang aja 1,1 jutaan udah pada teriak-teriak gitu kan, tapi sesungguhnya harga kita itu jauh lebih mahal lagi. Sekitar 3 jutaan kalau mau dihitung-hitung. Nah, kok si Jepang ini jual rugi? Kenapa? Nah, karena keuntungannya bukan dari penjualan ini, teman-teman, tapi dari saham. Gitu. Nah, karena aku udah ke Jepang langsung nih, udah ke pabriknya, udah ke perusahaan EFC-nya langsung, jadi aku tahu banyak fakta-fakta kayak gini, kayak gitu. Itu sih, Mas. Jadi coba dijadiin kelemahannya Mas Rich Leo ini justru jadi kelebihan. Bilang sama orang-orang yang nggak percaya, loh, justru karena aku udah pernah berbagai MLM, akhirnya aku nyangkut di sini, berarti kan ini emang yang udah terbaik, yang udah aku pilih-pilih loh. Gitu. Kalau kayak aku nggak bisa ngomong kayak gitu, Mas, karena AFC ini MLM pertama aku. Aku mau ngomong, AFC ini beda, AFC ini MLM yang terbaik. Ya orang lo belum pernah MLM sebelumnya, Nesta gitu kan. Tapi kalau Mas Rich Leo itu omongannya lebih didengar karena Mas Rich Leo emang sebelum di AFC udah pernah coba MLM lain. Kalau aku belum pernah gitu. Jadi sebetulnya itu justru jadi nilai plusnya Mas Rich Leo gitu. Oke. Makasih Kak Nesta buat masukannya. Sama-sama. Thank you. Mudah-mudahan menjawab. Amin. Oke, Angga. Kayaknya udah hampir jam 9 ya. Ya, betul. Oke, udah selesai berarti ini. Sebentar saya. Oke. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu ini dari 5 pertanyaan ini. Benar. Apakah ada yang sudah dipilih sama Kak Nesta?